عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para ibu-ibu, ibu-ibu RT, ibu RW, ibu Majelis Taklim Ahlus Shalah Dzikri, ketua Majelis Taklim Mar'atus Shalihah beserta para pengurusnya, istri ketua DKM dan istri para pengurus-pengurus DKM-nya yang hadir pada pagi hari ini. Semoga khususnya seluruh jamaah yang hadir pagi ini, langkah demi langkah, huruf per huruf yang telah dibaca tadi menjadi investasi akhirat yang kelak akan menyelamatkan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Ekonomi nggak sehat, suaminya nggak disayang. Semoga selalu sehat secara ekonomi, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini diberikan kenikmatan yang luar biasa panjenengan, kita hari ini akan membaca nasihat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan mengkaji sekitar 50 menit, 1 jam. 11 harus selesai ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qala Abu Bakr As-Siddiq. Ini nasihat datangnya dari sahabat Abu Bakar. Kenal sama Abu Bakar? Kenal sama Abu Bakar, Bu? Di sini enggak, di sini kenal. Mana nih yang betul? Ada yang belum kenalan rupanya. Tahu namanya doang. Siapa Abu Bakar itu? Khalifah Abu Bakar. Ini As-Siddiq. Diberikan julukan As-Siddiq karena setiap apapun perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan oleh Abu Bakar. Betul engkau Rasul? Saya ikut. Rasul bilang Isra Mi'raj perjalanan semalam dari kota Mekah menuju Madinah. Isra Mi'raj dari Mekah, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dalam waktu semalam, bukan lagi itu naik lagi ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Yang lain pada saat itu mereka ingkar kepada Islam, padahal sudah baca syahadat kepada Rasul, tapi sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar tetap beriman. Saya percaya ke Rasul, jangankan hanya ke Palestina, jangankan hanya ke Sidratul Muntaha, keliling sealam engkau mengatakan itu semalam, saya percaya. Kelilingnya itu saya nambah, jangan nggak ada di kita. Ya, nggak ada Ustaz keliling-keliling sealam katanya. Saya informasikan itu saya yang nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ma min abdin razaqahullahu asra hisalin.
tidak seorang pun hamba yang dianugerahi oleh Allah 10 perkara. Jadi tidak seorang pun hamba yang dianugerahi atau dirizkihi 10 perkara illa waqad naja minal afati wal ahati kulliha, kecuali Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari bahaya dan dari segala penyakit. Sudah diberikan 10 kenikmatan, 10 anugerah, 10 rizki, Allah juga selamatkan dari berbagai bencana. Allah selamatkan dia dari berbagai penyakit. Apa nih 10 rizki yang Allah berikan kepada kita nanti? Kita akan kaji. Penyakit ini kata Syekh Nawawi, al-aslu ma yufshidu az-zur'ah. Penyakit itu yang merusak tanaman, penyakit itu yang merusak tubuh, penyakit itu yang merusak hati, penyakit itu yang merusak pikiran. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dianugerahi 10 perkara. Apa nih 10 perkara nih? Kira-kira ada tidak nanti 10 perkara yang telah anugerahkan kepada panjenengan semua? Selain Allah selamatkan dari banyak bahaya penyakit, wasara fi darajatil muqarrabin, dan Allah jadikan orang yang telah diberikan 10 kenikmatan perkara itu fi darajatil muqarrabin, di tingkatan derajatnya orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Tingkatan muqarrabin kalau di dalam surah Al-Waqiah ada 3 golongan, Bu. Kalau di surah sering baca Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah, sering Pak Ustaz, apalagi diuji dengan dunia kita tambah sering Pak Ustaz. Pas lagi jatuh tempo enggak megang duit, sering Pak Ustaz baca Waqiah. Apa itu golongan-golongan yang dirinci di dalam Waqiah? Ada 3 golongan. 1, ashabul masy'amah, golongan kiri. Golongan kiri ini golongan yang celaka. Kalau enggak di sini enggak. Ini bukan kiri sini, kiri di sana di akhirat. Ini mah golongan kanan semua. Jadi kalian kanan semua, saya ada di sana. Jangan, saya kok terpaksa duduk sebelah kiri kata ibu-ibu. Besok saya nggak mau ke kiri, kanan semua. Wah, kasihan ustadznya miring begini. Jadi nanti yang golongan celaka ini bukan yang di kiri sini, Bu, di sana di akhirat yang berdosa kepada Allah. Kalau yang di sini, yang kiri di sini suka ngaji, kanan semua, nggak ada yang kiri. Jangan pindah, Bu ya, jangan pindah. Enggak muat di sebelah sana. Terus yang kedua adalah ashabul maimanah. Nah, ini golongan sebelah kanan, namanya al-yamin, golongan sebelah kanan. Ini golongan orang soleh seperti biasanya. Al-yamin, al-maimanah ini seperti golongan ibu-ibu sekarang, orang-orang soleha yang suka ngaji. Ini kan rutinitas ngaji begini, cuma karena bareng-bareng saja. Di rumah pun mestinya suka mengaji. Jangan nunggu hari Kamis ngajinya. Ngajinya nunggu hari Kamis. Itu pun 2 ayat. Habis itu pindah ke sampingnya. Tapi ketimbang nggak ngaji, Bu, pokoknya nggak apa-apa. 1 ayat hajar setiap hari Kamis. Jadi pertama golongan masy'amah, golongan yang celaka, golongan kiri. Yang kedua adalah maimanah atau al-yamin. Ini golongan standar. Muslimnya yang standar, ibadahnya yang standar. Ada yang golongan paling tinggi itu dari 3 golongan di dalam Waqiah yang disebut dengan al-muqarrabin. Al-muqarrabin ini dikenal di dalam al-Waqiah as-sabiqunal
as-sabiqunal awwalun atau as-sabiqinal awwalin. Jadi orang yang paling depan apa? Golongan yang paling depan dalam kebaikannya. As-sabiqunal awwalun atau as-sabiqinal awwalin. Ini yang dikenal dengan al-muqarrabin, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih 10 kenikmatan, rezeki kenikmatan ini, diselamatkan dari penyakit, diselamatkan dari mara bahaya, kemudian ditempatkan bersama-sama dengan orang muqarrabin. Ini lebih tinggi tingkatnya daripada al-yamin. Ini yang ada di dalam surah wa nala darajatal muttaqin. Tidak hanya menjadi muqarrabin, kemudian dia juga mendapatkan kedudukan orang-orang yang al-muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa derajat muttaqin ini? Adalah orang yang membangun benteng pelindung. Jadi kalau muttaqin ini dari asal waqa yaqi wiqayatan. Jadi asal bahasa, kalau belajar bahasa Arab, fa'ala yaqulu fa'lan itu bu, waqa yaqi wiqayatan, artinya pelindung, artinya penjagaan atau benteng diri. Jadi orang yang muttaqin ini adalah orang yang membangun benteng pelindung antara dirinya dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan adabnya Allah, dengan menjalankan seluruh perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu. Jadi yang disebut dengan muttaqin, orang yang membangun benteng pelindung antara kita dengan Allah, antara kita dengan murkanya Allah, dengan adabnya Allah. Kita bentengi dengan semangat, selalu semangat dalam melakukan perintahnya Allah dan semangat menjauhi larangan Allah. Ibu-ibu ini sekarang lagi buat benteng, mungkin lebih besar daripada benteng Cina. Tahu? Pernah nyampe ke Cina? Pernah? Belum? Nggak pernah nonton film Hong Pehong? Kalau kalian ibu-ibu tidak pernah nyampe ke benteng Cina, Ustadz pun sama. Belum nyampe, lihat TV sering. Jadi kita ini akan mendapatkan derajatnya muqarrabin, mendapatkan derajatnya orang-orang yang bertakwa. Dikatakan oleh Syekh Nawawi, orang yang bertakwa ini adalah alladzina taraku syahwatin nafsi, orang-orang yang meninggalkan keinginan syahwat. Karena kita tahu syahwat itu mesti akan mengajak kita kepada keburukan. Wajtanabu al-manhiyat, dan menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti definisi yang kita sampaikan tadi. Apa saja rizki yang diberikan itu, rizki yang 10 yang luar biasa Allah jaga, Allah jadikan wasilah sebagai tingginya derajat kita bersama muqarrabin, ataupun mendapatkan derajat orang-orang yang muttaqin. Mereka adalah rizki-rizki itu awwaluha, yang pertama. Apa yang pertama? Sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un, jujur yang terus menerus disertai dengan hati yang qanaah. Jujur yang terus menerus disertai dengan hati yang qanaah. Jadi ngomong apapun sama siapapun, kepada diri kita pun jujur. Kalau A, yang ngomong A. Kalau B, yang ngomong B. Terus usahakan jangan pernah berbohong. Bu, duitnya mana? Kata suaminya, nggak ada. Padahal di dompetnya banyak. Mau beli kopi, Bu,
Ada jujur Bu, jujur yang merasa oh kalau di sini nggak pernah begitu, di sini orangnya solehah, orangnya jujur, sidqun daimun ma'hu qalbun qani'. Jadi jujur yang terus menerus, yang kontinu, kemudian disertai dengan hati yang qanaah. Apa yang qanaah, yang dimaksud dengan qanaah itu radin bil qismati, ridho dengan apapun pembagiannya Allah Subhanahu wa taala. Itu qanaah Bu. Jenengan dikasih 10.000 sama suaminya cukup tidak Bu? Kalau 20.000 enggak juga? 50? Qanaah itu menerima segala pemberian yang hari ini Allah berikan. Dikasih 10.000, alhamdulillah ya Allah, ini yang Kau berikan hari ini kepada kami. Dikasih 50.000, alhamdulillah. Dikasih 100, alhamdulillah. Dikasih sehari 500.000 sama suami, rasa syukurnya besar sekali, tergantung berapa pendapatannya. Jadi begini ya, nanti kalau di neraca itu begini, rasa syukur itu jangan-jangan sudah diukur sama malaikat. Si A solehah ini, kalau rasa syukurnya 50.000 naik sedikit, tapi insya Allah rasa syukur qanaah itu Bu, berapapun yang diberikan oleh Allah dicukup-cukupi, diterima apapun. Dikasih 10.000, ya suaminya jangan minta yang rendang. Kalau 10.000 ya 1 singkong sama sambal cabai ya. Kalau 20.000 naik dikit, ada telur dadar dicampur tepung biar hemat. 50.000 rada ayam dikit. Nah itu, jadi qanaah itu menerima. Alhamdulillah ya Allah, dikasih 10.000, masakin apa adanya. Kan nggak cukup kalau beli beras liter kan sudah nggak cukup Bu. Kalau beli 1 singkong cukup, dipotong-potong. Ya kan harus terima qanaah. Jadi jujur disertai qanaah, menerima apapun pemberian daripada Allah. Jujur itu penting. Kata Syekh Nawawi, qasdul lisani awalus sa'adati. Jujur itu merupakan awal dari kebahagiaan. Kalau pengen bahagia jujur. Kalau jenengan nggak jujur Bu, ini pasti ini kepengalaman. Tapi di sini nggak mungkin. Ngasih sama saudara di kampung, saudara sendiri nggak enak mau ngasih sama suami, tahu sama suami. Kira-kira saudara saya cerita nggak ya sama suami pas mudik? Takut ketahuan karena efek tidak jujur. Ngasih apapun kasih tahu sama suami. Saya sudah saya kasih si B, orang tua saya kasih, ponakan saya kasih. Begitu juga biar tenang, ponakan suami juga kasih, orang tua suami. Jadi tenang Bu, nggak usah rahasia. Jujur kunci dari awal kebahagiaan, kata Syekh Nawawi. Man qalla sidquhu, barang siapa yang sedikit jujurnya, qalla sadiquhu, sedikit temannya. Malas orang berteman yang sama yang tidak jujur. Makanya di sini banyak ngaji, saya yakin semuanya orang yang jujur. Amin Allahumma. Jadi panjenengan kalau ngikutin, kalau bisa mengamalkan atau Allah berikan rizki kita menjadi orang yang jujur, sertailah kejujuran kita dengan rasa qanaah. Apapun pemberiannya Allah, kita terus terima. Yang kedua, sabrun kamilun, sabar yang sempurna. Ma'ahu syukrun daimun, disertai dengan rasa syukur, disertai dengan selalu ada rasa Apa itu sabar Bu? Kalau sabar itu
Yang disebut dengan sabrun kamilun ialah sabar tanpa mengeluh kepada selain Allah. Sabar itu ketika diberikan ujian tanpa mengeluh kepada selain Allah. Kemudian di dalam Islam itu ada 3 dimensi sabar. Sering disampaikan oleh para pendai, para ustadz, para asatidzah. Ada yang sabar ketika kita taat kepada Allah, kita sholat sabar. Karena orang-orang yang tidak sabar di dalam menjalani perintahnya Allah biasanya berat. Tadi waktu mau berangkat ke sini ada yang berat nggak, Bu? Berat nggak berangkat ke sini? Keren. Iya. Dari semalam kepikiran, ya Allah besok mau berangkat ngaji, cucian banyak, belum masak ayat. Tapi di sini katanya nggak ada yang berat, alhamdulillah. Sholat berat nggak sholat, Bu? Ketika waktunya sholat, menegakkan sholat, ibu-ibu kira-kira berat nggak? Hah? Kalau sholat berat nggak? Oh keren. Ngaji enggak berat, sholat juga enggak berat. Berarti tidak ada tanda-tanda orang munafik di sini. Masya Allah. Karena kata dalam Al-Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu ketika menjalankan sholat dalam keadaan malas. Tapi ibu-ibu ditanya, apakah di sini ibu-ibu tidak berat dalam sholat, tidak malas dalam sholat? Tidak, Pak Ustaz. Hanya ngulur. Hanya ngulur, tidak berat, hanya ngulur. Tidak berat, hanya bilang nanti saja. Nanti saja. Tahu-tahu setelah nanti tahu-tahu sudah adzan berikutnya. Naudzubillah. Jangan sampai masuk kepada firman Allah, idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika ingin menjalankan sholat, dia menjalankan sholat dalam keadaan malas-malas. Nah, itu. Saya yakin di sini jujur semua bilang tidak malas Pak Ustaz. Kenapa? Karena insya Allah mengamalkan ilmu tadi jujur disertai dengan insya Allah jujur. Afdalul iman, kata Syekh Nawawi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, dikatakan Rasulullah bersabda, afdalul iman, paling utamanya iman. Jadi kita kan iman kepada Allah. Pengamalan dalam iman itu paling utamanya adalah as-sabru was-samah. Sabar dan toleransi. Sabar dan kelapangan dalam hati. Jadi kita kalau pengen imannya paling utama, banyak sabar. Di antaranya tadi sabar yang pertama apa, Bu? Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, Bu, sabar di dalam menjauhi larangan Allah, di dalam bermaksiat kepada Allah. Mau gunjing, diajak mau dolim kepada orang lain, enggak, takut saya kepada Allah. Ketika melihat mereka kita lari. Ketika ingin diajak mau mendolimi orang lain, kita lari. Kenapa? Takut. Kita sabar di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini adalah sabar. Sabar atas musibah atau ujian yang diberikan Allah kepada kita. Dicuekin suami, dicuekin anak, ayo sabar. Dicuekin tetangga, sabar. Yang penting kita sudah beramal soleh, sudah memperbaiki diri kita, sudah berbaik. Apapun yang kita lakukan sudah dilandaskan oleh syariat,
kemudian ada orang lain tidak suka kepada kita, pasrahkan kepada Allah. Sabar atas apapun perilaku mereka. Insya Allah ini adalah merupakan paling utamanya iman. Sabar ini penting, Bu. Nikmat silahul mukmin. Senjatanya orang mukmin itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyabru wad du'a. Sabar dan doa. Yang saya katakan tadi, Bu, sabar itu tidak mengeluh kecuali kepada Allah Subhanahu. Makanya ada tingkatan 3 sabar, Bu. Kalau 3 kan tadi macam-macam, apa? Tadi 3 dimensinya. Kalau tingkatannya ada 3. Yang pertama adalah at-tasabbur. Ini masih belajar sabar. At-tasabbur. At-tasabbur ini masih merasa berat, masih ada pergulatan batin ketika kita ingin bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal oleh anak seumpamanya, Bu. Anaknya dipanggil oleh Allah. Masih ada berat hati, padahal sudah tahu bahwa itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Atau ketika kita berada di puncak kenikmatan oleh Allah, di dalam usahanya, tahu-tahu Allah uji, berada di titik terbawah. Padahal kita tahu yang membolak-balikkan semuanya ini adalah Allah, tapi kok masih ada pergulatan batin, rasanya tidak terima, tapi masih kita bersabar mengakui bahwa ini semua adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sabr. Kalau tadi at-tasabbur, kalau yang kedua ini as-sabr. As-sabr ini sabar. Ini sudah mulai tenang tapi masih merasakan pahitnya ujian. Kok masih perih ya? Omongan tetangga kok masih perih ya, seumpamanya. Omongan suami kok masih perih ya, kok nyelkit ya, seumpamanya. Tapi kan suaminya sini insya Allah saleh, insya Allah tidak akan menyakiti para istri. Kenapa? Suaminya suka makanya lihat, kalau suaminya sering nyakitin takut nggak ngaji, suruh ngaji. Ibu-ibu suaminya ngaji, nggak ngaji di Darussalam pun suruh ngaji di luar. Pak ngaji. Yang ketiga adalah ar-ridha. Yang ketiga adalah ar-ridha. Ini tingkatan paling tinggi. Inilah puncak sabar yang sempurna ketika diuji sama Allah, ketika diberikan kenikmatan oleh Allah. Tidak ada bedanya ujian dan nikmat, semuanya terasa manis di hadapan dia. Jadi diuji manis, dikasih nikmat ya sama saja manis, apalagi dikasih nikmat itu. Jadi diuji, ya Allah, alhamdulillah Engkau uji kami, berarti Engkau masih memandang kami dalam keadaan taat. Ya Allah, Engkau diberikan nikmat oleh kami, ternyata hari ini Engkau berikan tidak seperti biasa nikmatnya. Luar biasa seminggu ini, ya Allah, Engkau luar biasa membuka pintu-pintu rizki. Dikasih ujian, ya senang, tidak kan dikasih ujian kan perih. Pernah ada yang dikasih ujian? Semua pernah ngalamin. Yang ashabul yamin, ashabul shimal, sebelah kiri pernah. Semua diuji oleh Allah. Kenapa? Setelah ujian selesai pasti didatangkan ujian lagi. Kenapa, Bu, diuji oleh Allah? Karena panjenengan sudah mengikrarkan iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Kalau sudah ikrarkan iman, Allah ingin tahu tuh keimanannya, betul-betul iman apa tidak, dengan cara diuji. Apakah dengan setiap ujiannya
Apakah selalu dia melibatkan Allah? Di situ letaknya. Allah pengen tahu apakah saya ini masih di dalam setiap kondisi dia. Apakah dia mempercayai wasta'inu bisabri was. Jadi diuji oleh Allah. Tapi Allah tidak hanya menguji, Bu, akan diberikan lipat ganda balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Ayo lanjut yang ketiga. Ini kalau bicara nggak selesai nanti. Wasyalisu yang ketiga adalah fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun. Kefakiran yang selalu, kefakiran yang terus menerus disertai dengan zuhud yang nyata. Jadi yang dimaksud fakir di sini bukan hanya fakir tidak punya uang, Bu. Jadi kita ini merasa fakir di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu merasa berdosa, walaupun banyak harta, walaupun pangkat tinggi, merasa tidak punya apa-apa. Disertai dengan zuhud. Zuhud itu adalah ketidakterikatan kita dengan dunia. Dunia banyak di hadapan kita, tapi kita tidak ditunduki oleh dunia. Jadi zuhud itu bukan disuruh berhenti kerja, Bu. Disuruh terus kerja. Tapi kita tidak boleh takluk dengan dunia. Kalau kita tidak kerja, Bu, bagaimana kita bisa menjadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Kalau tidak bekerja, Bu, bagaimana kita ini bisa memberikan asas manfaat kepada orang lain? Nah, itu. Dalam Islam itu suruh kerja. Tapi kalau sudah bekerja kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditakdirkan yang berbeda, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi kefakiran. Ketika fakir kita merasa tidak punya apa-apa ataupun memang tidak punya apa-apa, disertai dengan selalu zuhud. Zuhud itu tidak terikat dengan dunia. Kefakiran kita tidak menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah. Karena banyak yang fakir kemudian dia cari dukun, kemudian cari pesugihan. Ya. Naudzubillah, sudah fakir kemudian syirik. Kemudian banyak orang-orang fakir ditunjukin orang di sana tuh kalau datang ke sana bisa dapat ini itu datang. Kenapa? Merasa pedih kefakirannya. Seharusnya ketika fakir kita rela atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kalau memang pada saat fakir kita ada kelebihan baik dari pikiran, tenaga, kita dermawankan kepada siapapun itu. Jadi kita berbagi itu bukan masalah harta saja. Berbagi ilmu, berbagi kesempatan, berbagi tenaga. Jadi jangan kita berbagi hanya berbagi di bidang kalau saya kaya enak ya bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka. Tidak, berbagi itu tidak hanya harus kaya, bisa berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi ide-ide dan sebagainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika kita fakir, maksudnya walaupun kaya pun harus merasa fakir. Harus merasa fakir di hadapan Allah, merasa kurang, merasa berdosa dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaral fuqara, wahai golongan orang fakir. Orang fakir ini di hadapan Allah, kita ini fakir semua, Bu. Yang punya rumah banyak, yang punya mobil banyak, kalau di hadapan Allah mesti semuanya fakir. Dipanggil oleh Rasulullah, ya ma'syaral fuqara, wahai orang fakir, a'tullaha, berikanlah kepada Allah ar-ridha, rela, ridha, min qulubikum, dari hatimu, tadfaru bisawabi, maka niscaya engkau itu akan beruntung. Niscaya engkau akan diberikan pahala oleh Allah
bisawa bifakrikum, disebabkan pahala kefakiran kalian. Kita ini kalau merasa fakir di hadapannya Allah, ataupun kita betul-betul fakir, kemudian kita nerima ridho, maka Allah akan berikan pahala setiap kesabaran kita, setiap kerelaan kita. Wa illa falah, kalau tidak kita bersabar, kalau kita tidak ridho, maka tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ridho, Bu. Ridho, di antara ridhonya itu kita percaya bahwa kesehatan yang hari ini kita punya, bahwa suami yang sehat yang kita punya, bahwa anak-anak yang sehat yang kita punya, rumah yang kita tempati pun semua titipan daripada Allah Subhanahu, kapanpun bisa diambil. Anak, harta, jangankan mereka, nyawa kita pun bisa diambil kapanpun oleh Allah Subhanahu. Makanya kita ini, Bu, harus ridha, percaya bahwa ini semua daripada Allah. Orang ahli bijak berkata begini, istaghnaka 'anis syai', merasa cukup daripada sesuatu, khairun min istighnaika, lebih baik dari engkau merasa cukup dengan dia. Jadi kita merasa cukup dari apapun, kita merasa tidak butuh kepada apapun, lebih baik daripada kita merasa butuh kepada ini. Jadi saya tidak butuh kendaraan, lebih baik bilang saya cukup butuh kepada kendaraan. Karena tidak butuh apapun itu kita sudah merasa kaya. Kaya itu bukan masalah harta, Bu, tapi adalah kita merasa cukup. Ada orang di dalam kitab ini, di awal-awal ada penjelasannya. Ada ulama itu yang mencari kekayaan dengan harta, tapi ternyata tidak menemukan kekayaan itu di dalam harta, Bu. Ternyata menemukan di dalam qanaah. Kenapa? Karena ternyata setelah mencari harta, dia dapatkan harta bukannya merasa cukup, dia cari terus lagi. Makanya kalau merasa cukup, dia sudah kaya. Kalau sudah merasa cukup, dia sudah kaya. Terus yang keempat, fikrun daimun mahubatun jaiun, pemikiran yang terus menerus disertai dengan perut yang lapar. Kenikmatan yang keempat adalah panjenengan selalu memikirkan sesuatu di sini, intinya adalah memikirkan akhirat. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru, berfikirlah kalian fi kulli syai'in, di tiap apapun. Berpikir masalah harta, berpikir masalah kehidupan, berpikir masalah tentang anak, itu memang diperintahkan oleh Rasulullah, khususnya berpikir tentang akhirat. Wala tufakiru fi datillah, tapi jangan sekali-kali kita memikirkan tentang zatnya Allah. Kalau tentang zatnya Allah bahaya, Bu. Allah seperti apa ya? Allah seperti apa? Ini bahaya. Kemudian ketika kita berpikir, kalau di dalam bidayatul hidayah itu, Bu, kita diperintahkan oleh Imam Ghazali setelah subuh itu ada beberapa tugas. Di antaranya adalah sholat, di antaranya adalah zikir, dan ada tingkatan paling tinggi di dalam zikir dan sholat itu adalah tafakkur, berpikir. Artinya kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diinginkan kamu dikasih otak, kamu dikasih pikiran, jangan hanya memikirkan urusan dunia, tapi pikirkanlah, gunakan kepandaian-kepandaianmu itu untuk meraih dunia dan akhirat. Tafakkur terus. Kemudian apa yang dimaksud dengan batnun jaid? Perut yang lapar. Karena kita sering diperintahkan ketika kita berpikir, ketika kita belajar, malah katanya, Bu, kalau pengen hafalannya kuat, maka disertai dengan
perut yang lapar. Maksudnya di sini jangan terlalu kenyang, bukan disuruh kita lapar terus menerus. Di sini disuruh untuk sering berpuasa. Karena saya ngajar santri, Bu, Santri ini di dalam nasihat itu disuruh kalau pengen cerdas, pengen banyak hafalannya, jangan harus sering lapar. Dijawab sama santri, Ustaz, kalau lapar nggak konsentrasi, Ustaz. Maksudnya lapar di sini adalah jangan terlalu kenyang dan sering-seringlah berpuasa. Kenapa? Kalau kenyang jadinya kalau kenyang, tapi di sini tidak ada kenyang karena nggak ada yang ngatur. Semuanya semangat. Ngantuknya di rumah nanti, Bu. Ayo kita lanjutkan yang kelima. Walaupun kata Rasulullah SAW begini, Bu, rahimallahu qauman, semoga Allah merahmati kepada suatu kaum, yahsabuhum annasu mardah, yang manusia menyangka dia sedang sakit, wa makum bimardah, sedangkan dia tidak sakit. Jadi ketika kita sering berpuasa, kemudian kita ini sering tidak kenyang, orang-orang kan pasti memikirkan kita, terutama kita ini hidup sederhana. Padahal kadang kita punya gajinya kita simpen, ya kan? Hidup sehari-harinya hidup sederhana. Ada kalanya orang yang begini, setelah kita hidup sederhana, suaminya kan gajinya besar, dikemanain itu uang? Suaminya kan sudah pensiun, uangnya kemana itu? Ada yang ngomong seperti itu. Padahal dia memang sudah membiasakan hidup sederhana yang dijanjikan oleh Rasulullah, yang didoakan kemudian rahimallahu qauman, semoga Allah merahmati suatu kaum itu yang mana mereka itu manusia sering berprasangka buruk kepada dia. Karena dia hidup karena dia hidup apa adanya, dia tidak meninggal menampakkan harta-hartanya. Ini makanya Rasulullah SAW ini disuruh kita berpikir terus-menerus walaupun dalam keadaan kita terus-menerus lapar. Bukan tidak makan, Bu, makan, tapi jangan berlebihan. Menampakkan harta boleh, tapi jangan berlebih. Yang kelima adalah husnun daimun mauhufun muttasilun, rasa sedih yang terus-menerus disertai rasa takut yang tersambung. Jadi kita ini boleh sedih karena fakir, sedih karena tidak bisa berbuat amal soleh tapi tetap ridho. Tapi rasa sedih itu jangan lupa tetap munculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu. Ada hadis Rasulullah mengatakan begini, lau ta'lamuna, jika kalian tahu, malakum, apa yang diberikan kepada kalian, apa yang disiapkan untuk kalian, indallahi, di sisi Allah, lahbabtum, niscaya kalian akan suka, akan cinta, antasdadu faqatan wa hajatan, akan bertambah kemiskinan, akan bertambah kebutuhan. Jadi kalau kita sedih karena merasa fakir, tadi kita bahasa fakir kan bukan hanya masalah tidak punya fakir itu adalah merasa tidak memiliki apapun hari ini. Walaupun punya mobil, 2 motor, 2 mobil, rumah, kontrakan, apapun itu, kita tetap merasa tidak punya apa-apa. Kita merasa sedih karena tidak beramal soleh. Rasa sedih itu nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan disiapkan pahala. Kalau tahu rasa sedih itu akan banyak memberikan pahala, niscaya kalian itu akan selalu merasa sedih, selalu akan merasa fakir. Ya Allah, saya ini tidak apa-apa, ya Allah, ini harta ini kau titipkan. Terus begitu, Bu.
Maka kalau terus begitu nanti Allah akan selamatkan panjenengan dari banyak penyakit, terutama penyakit hati. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah juga kama bil mar'i ilman. Puncak dari ilmu pengetahuan itu adalah ayasyallah, takut kepada Allah. Jadi kalau ada taklim begini, mestinya rasa takutnya bertambah. Rasa takutnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa kafa bil mar'i jahlan ayyujaba bi nafsihi. Puncak dari kebodohan itu adalah takjub kepada dirinya sendiri, merasa hebat kepada dirinya sendiri. Itu adalah puncak kebodohan. Karena orang yang berilmu mestinya tambah takut kepada Allah. Ini saya ceritakan lagi Bu dalam kitab Bidayah. Ilmu itu Bu adalah kalau kita pengen nanam, kalau pengen nanam padi atau pengen nanam pohon ini adalah ilmu. Buahnya adalah hidayah. Jadi panjenengan harus bersyukur kepada Allah hari ini. Setiap hari Kamis ya, setiap hari Kamis ini selalu taklim. Kenapa? Karena panjenengan ketika taklim begini berarti sedang menanam. Kalau sudah menanam mestinya bakal memetik. Apa yang dipetik adalah hidayah. Jangan berharap kita mendapatkan hidayah tapi tidak berilmu. Karena hidayah itu adalah zamratul ilmi. Karena hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Panjenengan bisa taklim, panjenengan bisa sholat, panjenengan bisa zakat. Kenapa? Sholat tidak ibu? Sholat. Ibu sholat karena ibu tahu bahwa Allah Ta'ala adalah yang menciptakan kita dan alam semesta. Kalau non muslim ada yang sholat 5 waktu tidak? Ada yang sholat 5 waktu non muslim? Kenapa? Karena dia tidak percaya bahwa Allah yang menciptakan kita, bahwa Muhammad adalah utusannya Allah. Karena kepercayaan pengetahuan kita ini Bu, Allah adalah pencipta, Rasul adalah utusannya, sehingga muncul hidayah, muncul petunjuk. Semakin banyak panjenengan mencari ilmu, maka semakin muncul hidayah. Jangan berharap panjenengan akan banyak hidayah tapi tidak pernah mencari ilmu. Besok Sabtu ada tahsin, ada yang ikut. Nah, kayaknya enggak jadi. Jadi apa enggak? Di mana? Siapa yang di blok B di sini? Siapin nanti. Jangan sampai nyampe ke sana mic-nya enggak ada. Nah, itu taklim. Di sini taklim, di sana taklim, di mana-mana tak. Terus, yang lanjut lagi. Yang keenam adalah juhdun daimun ma'ubadanun mutawadi'un. Kesungguhan atau keletihan yang terus-menerus disertai dengan badan yang tawadhu. Kesungguhan atau keletihan yang terus-menerus disertai dengan badan yang rendah hati. Apa maksudnya ini? Panjenengan ini mungkin dalam keadaan berilmu. Panjenengan ini mungkin dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyaknya rezeki, tapi jangan lupa harus disertai dengan tawadhu, rendah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawadhu wa jalisu al-masakin." Tawadhulah, rendah hatilah kalian dan duduklah, bergaullah kalian dengan orang miskin.
takunu min kabari ahlillah, maka engkau ini akan menjadi dari bagian pembesar-besarnya Allah, petinggi-petingginya Allah. Wa takhruju minal kibri, dan engkau akan keluar dari ketakaburan kalau biasa rendah hati dan duduk bersama orang-orang miskin. Jadi duduk dengan orang yang tidak punya, pemulung apa namanya, bukan masalah, temenin mereka. Maka itu akan keluar dari panjenengan hati, keluar dari orang-orang yang menjadi orang takabur. Terus yang selanjutnya, ternyata masih lama. Yang ketujuh, rifqun daimun ma'u rahimun hadirun. Lemah lembut, selalu lemah lembut yang disertai dengan kasih sayang yang nyata. Artinya lemah lembutlah kepada siapapun, tapi lemah lembutnya ini dengan yang nyata. Jangan hanya di depannya lemah lembut, tapi di belakang ngomongin. Kalau begitu tidak masuk kepada 10 kenikmatan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen derajatnya dengan derajat muqarrabin, mendapatkan derajatnya asyabikin, kemudian mendapatkan derajatnya orang-orang yang muttaqin, maka lemah lembut. Kemudian selain lemah lembut, kita lemah lembut yang nyata. Manis di hadapan, manis pula di belakang. Yang kedelapan, hubun daimun, cinta yang terus menerus, ma'ahu hayaun hadirun, yang disertai dengan hadirnya rasa malu. Cinta kepada Allah, tapi juga kita munculkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah sahabat ditanya, waktunya ya, poin-poinnya aja. Yang ke-9, berarti lanjut dulu ke 9. Yang 9 adalah ilmu nafi'un ma huwa amalun daimun. Ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan selalu beramal. Ilmu yang bermanfaat yang selalu diamalkan. Disuruh panjang sama ibu-ibu ustadzanya, dipanjangin. Disuruh pendekin, disuruh syukurin, itu namanya diamalkan. Disuruh tadi disampaikan dalam ilmu bahwasanya kita ini harus menampakkan lemah lembut secara zahiran wa batinan, di hadapan lembut, di belakang juga diamalkan dimanapun kita berada. Maka itu disebut ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW berkata begini, belajarlah kalian dari ilmu apapun yang kalian mau, tapi amalkan. Kenapa? Karena ketika kalian tidak amalkan, Allah tidak akan menjadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu akan manfaat kalau kita amalkan, Bu. Makanya manusia itu akan mati, akan wafat. Cuma 3 perkara yang akan membarengi dia. Yang pertama adalah amal jari. Yang kedua adalah waladun salih yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kepadanya. Yang ketiga adalah ilmu yantafi'u bihi, ilmu yang memberikan manfaat kepada dia. Ilmu tidak akan bermanfaat kalau tidak diamal. Yang terakhir, imanun daimun ma wa aqlun sabitun, iman yang terus menerus yang disertai dengan akal yang kokoh. Maksudnya bagaimana? Kita iman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan sampai ketika datang mie goreng, jangan sampai ketika datang Indomie, baju, kemudian keimanan kita berpindah. Betapa banyak orang yang berpindah agama disebabkan karena cinta dunia, dia nikah dengan si A, dengan si B, lalu keluar dari Islam. Iman ditanamkan disertai dengan akal yang kokoh. Cukup sekian, kita bisa dilanjutkan dengan tanya jawab kalau ada. Kalau enggak ada, kita putar balik ke rumah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.